Halo Sobat SAR, selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Hari ini kita kedatangan narasumber kita yang tegas tapi humoris, Bapak Kasumda, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin, Bapak Amri Juna Kurniawan. Hari ini kita akan sharing berbagai pengalaman dan cerita-cerita Bapak Amri selama bekerja di Badan Pencarian dan Pertolongan. Hari ini kita mau berbagi tentang pengetahuan tentang bagaimana implementasian nilai ASN berakhlak dalam diri sendiri maupun lingkungan Basarnas. Ada 2 poin nih yang kita bahas. Pertama, kompeten, dan yang kedua adalah loyalitas. Sebelumnya, apa sih Pak yang dimaksud dengan ASN berakhlak itu? Wah, ini jawabannya harus sesuai dengan buku materi yang sudah diberikan atau sesuai dengan jawaban saya ya. Sesuai pendapat Bapak aja, Pak. Pendapat ya. Yang jelas kalau core value berakhlak itu kan memang tadi ya sudah beberapa rekan dari CPNS kan sudah ada juga yang bertanya ya. Itu dicetuskan di era masa pemerintahannya Bapak Jokowi ya. Memang ASN perlu untuk menerapkan yang ada di dalam core value tersebut ya. Salah satunya tadi kan kompetensi ya, terus yang tadi ditanyakan loyalitas ya. Saya senang sekali tadi Mbak Sekar bilang saya ini tegas tapi humoris. Nah, itu salah satu yang ada di dalam core value berakhlak. Kita perlu ketegasan untuk memanage bagaimana seorang ASN itu bisa bekerja sesuai dengan bidang kompetensi ataupun sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tapi kita juga perlu melaksanakan sifat-sifat humoris ya. Kenapa? Biar suasana yang ada di dalam pekerjaan itu bisa mengalir. Kita bekerja penuh dengan keikhlasan, kita bekerja sesuai dengan aturan, tapi kita juga perlu hal-hal yang memang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kompetensi. Kalau Mbak Sekar sendiri sudah tahu berakhlak itu apa aja, coba saya balik nanya nih sekarang, berakhlak itu apa aja? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kompetensi Pak. Kompeten. Iya, kompeten. Itu berkompeten Pak. Ya, saya nggak usah menyampaikan ini ya, nggak usah menyampaikan ke 6-6-nya itu ya, 6 atau 7 tadi ya. Ya, saya fokus ke 2 saja yang memang di bidang sumber daya. Bidang sumber daya itu salah satunya adalah pembinaan ya, untuk ASN ya, khususnya untuk jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan ataupun jabatan-jabatan lain yang ada di Basarnas ya. Salah satunya adalah pembinaan internal ya. Jabatan internal itu ya pembinaan pegawai yang ada di lingkungan Basarnas. Yang kedua adalah pembinaan yang ada di eksternal. Eksternal itu adalah pembinaan khusus untuk potensi SAR ya. Kalau kita yang ada di kantor Banjarmasin ini kita melaksanakan pelatihan potensi SAR ya. Jadi kompetensi seorang rescuer itu harus selalu diupdate, harus selalu dibina, harus selalu dilatih. Kenapa? Karena dari pertama seorang rescuer itu mendapatkan materi ya, sampai dengan nanti berjalannya waktu dia bekerja itu pasti ada materi-materi SAR itu yang terus berkembang, dan itu perlu untuk kita updating terus agar apa? Agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan seorang rescuer itu nanti di lapangan, kalau kita melaksanakan kegiatan mungkin pembinaan di eksternal ataupun pelaksanaan operasi SAR itu selalu terupdate ya. Itu yang kedua, kita juga perlu untuk melatih biar apa? Biar tidak lupa ya. Kalau Mbak Sekar ini misalkan dia sudah bisa melaksanakan, dia sudah hafal simpul gitu ya, macam-macam simpul itu kan banyak ya, kemarin sudah dikasih tahu. Dia sudah hafal 10 simpul, tapi dia tidak update, dia tidak melatih dalam 1 bulan atau 2 bulan. Di bulan ketiga pasti sudah nggak hafal lagi itu 1-2 simpul, dan akhirnya apa? Ketika dia nanti melaksanakan kegiatan dinas di lapangan ya, ikut operasi SAR, terus dia harus membuat sebuah sistem untuk kegiatan vertical rescue, dia tidak bisa. Nah, itu perlu pembinaan, perlu terus diulang-ulang materi itu. Jadi kompetensi seorang ASN itu terjaga. Dan itu tidak hanya kita berpatokan pada program kerja kantor yang sudah dilaksanakan, tapi seorang
rescuer, seorang pranata pencarian dan pertolongan itu mempunyai tingkat kesadaran sendiri. Jadi dia sudah sadar bahwa saya seorang rescuer, saya harus bisa berlatih setiap saat, bisa di rumah, bisa dengan teman di mungkin kalau waktu siaga ya tidak ada kegiatan itu bisa melaksanakan. Terus yang kedua tadi loyalitas ya, seorang PNS itu atau ASN itu kan abdi negara. Dia sudah digaji, dikontrak, dia sudah dari awal tahu tugasnya itu adalah seorang abdi negara. Jadi di bawah koridor pemerintahan yang ada sekarang. Jadi perlu loyalitas kepada negara, kepada organisasi untuk melaksanakan kegiatan. Loyalitas yang seperti apa ya? Loyalitas melaksanakan kegiatan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, kalau bahasanya loyal itu, wah pokoknya saya loyal dengan pimpinan. Tapi ketika nanti ada koridor yang itu menyalahi aturan, itu sudah tidak dibenarkan ya. Loyalitas di bawah atau berada di koridor aturan-aturan yang ada. Jadi tidak serta-merta saya yang penting loyal, tapi loyal yang mempunyai dasar pemikiran bahwa saya loyal, tapi di bawah koridor aturan ataupun undang-undang yang ada gitu ya. Nah, gimana lagi Mbak Sekar? Berarti kami sebagai rescuer itu nggak cuman, kalau kata Bapak tadi kan refresh materinya nggak cuman harus pas di kantor aja ya Pak? Betul. Waktu di rumah atau pas siaga gitu. Iya. Ya betul, karena apa? Kalau kita cuman mengandalkan program di kantor, ya di kantor kita sudah ada program. Setiap hari Selasa dan Kamis itu adalah kesemaptaan kebugaran rutin. Kalau hari Senin dan Rabu baru keterampilan SAR. Waktunya terbatas, padahal kita melaksanakan refreshment itu kan cuma berapa jam, 3 sampai 4 JP saja. Ada waktu banyak yang mungkin di luar ya, mungkin Sabtu Minggu ataupun waktu pulang kerja ataupun waktu tidak ada program yang bersamaan dengan yang sudah dijadwalkan, itu kan kalian bisa refreshment ya, datang ke gudang, datang deketin senior itu, Bang saya tanya ini karena saya agak lupa nih dengan materi ini seperti apa. Saya yakin senior yang ada di Banjarmasin ini peduli dengan teman-teman CPNS. Jadi jangan mengandalkan jadwal-jadwal yang sudah ada, tapi di luar itu teman-teman bisa mengembangkan. Agar apa? Itu untuk diri teman-teman sendiri ya, untuk pribadinya sendiri. Nanti ketika dia ditugaskan mendapatkan tugas kedinasan di luar dan dia harus mengimplementasikan, dia sudah tahu mau berbuat apa dan ada modal kerjanya itu sudah ada gitu. Itu ya Pak. Kalau pengalaman Bapak selama bekerja di Basarnas ini bagaimana aja Pak? Nah ini pengalaman yang baik atau yang senang, membahagiakan, atau pengalaman yang menyedihkan atau seperti apa? Yang menyedihkan dulu. Oh, yang menyedihkan ya. Kalau yang menyedihkan itu, tugas kita di Basarnas itu kan pasti bersinggungan dengan masyarakat yang pasti sedang ditimpa masalah, ditimpa musibah, ditimpa kecelakaan ya. Kita bekerja itu pasti ada yang merasa dirugikan. Karena apa? Karena kita bekerja untuk membantu orang yang lagi terkena musibah, terkena kecelakaan. Ya kalau saya pernah beberapa kali melaksanakan kegiatan operasi SAR, ya yang paling membuat saya mungkin sedih ataupun itu melihat korban ya, melihat keluarga korban yang dia kehilangan sanak saudaranya. Apalagi kalau saya pernah melaksanakan operasi SAR, saya harus mengevakuasi bersama tim itu anak yang mungkin masih berusia umur 3 tahun yang karena orang tuanya lalai umur 3 tahun itu masuk di sungai, akhirnya tenggelam dan sebagainya. Ya itu resiko dari kita ya nantinya kalau Mbak Sekar ini sudah masuk di kedinasan, harus membackup untuk melaksanakan operasi SAR, ya itu pasti menemui hal-hal yang semacam itu gitu ya. Ya itu di sisi lain kita sedih, tapi di sisi lain kita ya kita harus tetap melaksanakan tanggung jawab, membantu masyarakat, melaksanakan jasa pencarian dan pertolongan ya yang sudah menjadi core bisnisnya Basarnas ya, yang sudah menjadi tugas dan pokok fungsinya Basarnas untuk membantu masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan. Itu sangat sedih sekali karena ya kita nggak mungkin kita bekerja melaksanakan operasi SAR tapi tidak ada korbannya, kan nggak mungkin ya. Jadi pasti ada korban. Kalau ada korban itu berarti ada masyarakat yang di sana yang membutuhkan kita dalam kondisi
terkena musibah ya, terkena bencana seperti itu. Nah, itu yang ini ya, yang menyedihkan, bukan menyedihkan ya, yang membuat pengalaman pekerjaan itu nanti menjadi pengalaman yang sangat kompleks kalau kita kerja di Basarnas. Cukup yang sedih saja, Cukup, yang Pak. yang nggak sedih nggak usah ya. Lagi, Pak. Oh, yang menyenangkan berarti nggak cukup. Kalau yang menyenangkan ya, pekerjaan kita ini, kalau kenapa saya senang di Basarnas ini ya, pekerjaan kita ini sekali di samping kita seorang ASN itu digaji ya, kita mencari nafkah, kita digaji oleh negara untuk menghidupi keluarga kita, tapi kita bisa sambil beribadah. Kenapa? Membantu sesama. Ya, melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan itu kan nilai ibadahnya sangat kuat. Makanya sebagai seorang rescuer, khususnya kayak seperti Mbak Sekar ini, wah itu harusnya punya nilai keikhlasan, nilai keridhaan dalam melaksanakan kegiatan itu jauh lebih tinggi. Kenapa? Nah, di samping Mbak Sekar ini dapat gaji, dapat penghidupan gaji dari pemerintah karena melaksanakan kegiatan itu, Mbak Sekar juga secara tidak langsung kan membantu orang. Itu ada nilai ibadahnya ya, pahalanya sangat besar. Itu yang menyenangkan ya. Jadi sekali menyelam 3 pulau terlampaui. Salah satunya adalah mendapatkan income ya, gaji yang alhamdulillah itu bisa mencukupi baik diri sendiri, baik keluarga kita, tetapi kita juga bisa tetap mendapatkan pahala, ada nilai ibadah dalam pekerjaan kita. Wah, itu yang menyenangkan itu, Pak. Baik Bapak, terima kasih banyak atas wejangannya. Bukan wejangan ini tadi. Ini kan berbagi pengalaman ya Pak. Ya. Mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Izin Bapak, kalau misalkan saya bilang Basarnas, Bapak bilang We Are Family, Afiknam Jagat Samagram. Oke. Saya akhiri podcast pada hari ini. Basarnas, We Are Family, Afiknam Jagat Samagram.